Lanjut. Itu dalil yang disepakati. Coba dihafalkan. Quran, ijma, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Sampai ya. Kini ada dalil yang dipakai sebagian imam yang bersanad kepada Rasulullah, tapi tidak dipakai oleh imam yang lain yang juga bersanad kepada Rasulullah. Contoh, Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik berguru kepada murid sahabat. Di antaranya Nafi'. Siapa di antaranya? Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru ke murid sahabat, kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan, amal ahli Madinah adalah amal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Maka muncullah satu kaidah oleh Imam Malik, jika orang Madinah beramal maka bukanlah bid'ah di zaman Imam Malik. Tapi kalau kini orang Madinah beramal, belum tentu sesuai dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik itu tidak berani pakai sandal sepatu di kota Madinah. Apa sebab? Beliau mengatakan, bagaimana mungkin Malik bin Anas menggunakan sandal, sedangkan di bawah bumi ini tertanam tubuh manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik telok nyeker ke mama. Ya. Kironya orang nan dak pakai sendal kok jadi imam. Suatu kali Imam Malik sedang taklim di masjid, di sudut masjid. Tiba-tiba muazzin sudah azan di atas menara. Bagageh lah, ya leh bahasa bagageh sunat. Kalau orang pekubuah bagogeh. Besi gului. Diambilnya lah kitab, dimasuknya ke dalam, apa namanya dulu kalau orang santri-santri, orang siap punya tas tuh, kampie, tak kampie loh. Dimasuknya lah ke dalam kampie itu. Bertanya Imam Malik, wahai Ananda, hendak mau kemana engkau? Elok-elok Imam Malik magih tahu, bertanya, wahai Tuan Syekh Imam Malik, bukankah sudah azan? Berarti kita sudah harus segera sholat. Nah, kok makanan empuk kok? Bertanya Imam Malik, wahai Ananda, apa hukumnya sholat sunat, sholat berjamaah? Apa hukumnya? Wajib atau sunat? Sebenarnya hukum itu mustahab atau mandub ya, tapi dah jadi bahasa awam. Apa hukumnya sholat berjamaah? Wajib atau sunnah? Dijawab lah de santri kok, sunnat wahai tuan guru. Ditanya balik, apa hukumnya belajar ilmu? Wajib wahai tuan guru. Inyo tadilah tagak duduk alia. Jawabannya itulah sebenarnya kaji. Oh berarti kalau orang azan, awak sedang mengaji, kita lanjutkan pengajian kita. Sampai kini di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, selesai azan, taklim lanjut gak? Lanjut. Nah, dia tidak pandai bahasa Arab kan tidak pernah ikut. Kamu pernah ikut? Walaupun yang berkalam itu, yang ngajar itu imam-imam Wahabi, tapi kamu dengarkan. Walaupun mereka nggak mau ikut dengar taklim kita kan, kita dengerin taklim dia. Waktu itu ada yang nanya, ya Syekh, ma hukmu isti'mali subha? Apa hukum menggunakan tasbih? Tuh, lah sampai di Masjidil Haram itu aja tanya baru, nggak level, nggak berkualitas. Jauh-jauh ke Makkah, Madinah, pertanyaan masih seputar tasbih, nggak berkualitas. Persoalan-persoalan kecil dibawa ke Makkah, Madinah, banyak ongkos mah. Ya, ancak agi sepitino ke kami kan. Ya, kita jawe ada 5 dalilnya. Ya. Banyak dalilnya. Bah kira-kira.
ke Makkah, Madinah, barang ongkosnya Bapak Ibu travel 25 juta, 30 VVIP jumbo ya. Kemarin setor, ambil lagi dalil nanti. Pakai bahasa Arab mau jawab nanti. Bil Arabiyah al-fasihah. Kita kok terlalu melebih-lebihkan orang berbicara Arab. Itu kalau diterjemahkan kalam orang itu sama bentuk ceramah orang di situ. Isinya sama. Cumanya ngeceh bahasa Arab. Agak sedikit agak suci bentuknya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Deknya ngeceh bahasa Arab. Masih lanjut di Mekah Madinah, ba'da azan lanjut kajian. Sebab antara azan dan qomat ada sekitar 15 sampai 20 menit. Dek kita para mini. Orang awak aku panggului. Panggagih. Ya, si panggagih. Pengen cepat kiamat ya. Kan sempat kejadian kan orang kita tuh nama jantung. 15 Ramadan akan terjadi dukhon. Orang awak aja tuh. Terjadi enggak? Tak terjadi. Tapi dia tidak pernah minta maaf. Padahal hadisnya palsu. Panggagih. Imam Mahdi alun keluar keluarnya. Dajjal masih basuruh nyuruh aja nyala percayalah ada Dajjal kan. Panggagih, panggului. Sembayang tuh panjang waktunya nyoba capek. Nampaknya besok pagi antara azan sampai subuh jadi 15 minit takah. Berapa minit sko Pak Pengurus? 10 minit. Kita kok nagari dingin. Sembayang subuhnya di awal waktu. Lain di Turki lebih dingin lagi. Sembayang subuhnya di akhir waktu. Makanya masjid sepi subuh-subuh. Apa sebab? Karena sholat subuhnya di awal waktu. Setelah azan antara qomatnya cuma 7 sampai 10 menit. Itu sebabnya barangkali ya. Tapi terserah Bapak Ibu lah ya. Tidak akan berubah terserah ya. Tapi kau berang lo kamu kau tanya lo ke jemaah balik kan. Baah menurut Bapak Ibu. Ada dalil namanya urf. Apa arti urf? Arafa. Ya. Ya'rifu atau ya'rafu. Urfan. Suatu kebiasaan yang sudah diketahui oleh khalayak. Kalau orang meninggal di situ, manga orang baca Yasin. Ya. Kalau di Payakumbuh orang baca selawat. Kitab selawatnya Dalail. Ambo-dengar di sekitar Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada di Kabupaten Agam masih begitu. Ya. Itu namanya apa? Tradisi. Boleh enggak? Boleh enggak? Ragu ya? Betul. Ya mana? Bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Tuh bingung kan? Kita lanjut. Apalagi tradisi. Orang Indonesia Nusantara lah, Nusantara ko Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani. Kalau hari raya ada namanya mudik. Jawa namanya pulang kampung. Yo rami orang pulang kampung sebelum corona. Kami itu dulu kalau ingin menikmati jalan di Jakarta, tunggu-tunggu orang pulang kampung. Kami tidak pulang kampung. Lah 2 kali hari raya sampai jo Jakarta tuh. Nah ada orang pulang kampung kecuali cik 2 aja. Ayah kecek kawan, mudik itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Bah kira-kira. Ya bid'ah nak. Mudik itu bagian dari tradisi. Tradisi itu kaedahnya jika bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas maka dia batil.
Adakah mudik itu bertentangan dengan salah satu dalil di Quran dan Sunnah? Ijma' qiyas. Ada nggak? Tidak ada kan? Tapi kawanlah telonsong mengecen mudik itu ya. Mengatakan selamat hari raya minal aidin wal faizin itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Begitu ya? Betul. Nabi kalau bersobok apa Nabi bahasanya? Marhaban ya. Kalau awak kalau sobok pakai apa? Selamat datang. Tuh, bid'ah enggak? Nabi enggak pernah menyebut selamat datang. Nabi bacanya apa? Marhaban. Oh, sebut. Boleh enggak? Kembali ke hari raya, boleh menyebut minal aidin wal faizin. Apa arti minal aidin wal faizin? Itu kalau orang ngerti bahasa Arab, itu kependekan dari doa. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali ke dalam maghfirah ampunanmu, dan faizin, yang mendapatkan fauz. Apa arti fauz? Kemenangan. Boleh tak? Boleh saja. Kan bagian dari doa. Doa boleh tak? Tapi dek kawan itu bid'ah. Ya, banyak lagi bid'ah. Karenanya tidak faham apa yang disebut uruf. Uruf ya. Apa lagi? Nabi sembahyang pakai apa tadi? Sarung atau celana? Itu bagian dari apa? Tradisi. Bertentangan enggak sembahyang pakai celana itu dengan sholat pakai sarung? Bertentangan enggak? Tapi kalau bapak ibu apa kau pakai training sembahyang Jumat, sah kan? Kalau jadi khotib, apa kira-kira? Berarti secara tradisi tidak elok, walaupun sah. Kawan kau ingin mengikuti sunnah Nabi. Nabi sembahyang pakai sarung, inyo sembahyang pakai celana gunung. Kau mohon maaf kok, kontan-kontan, cash kita katakan. Kalau ingin ikut Rasulullah, ikutilah pakaian Rasul. Jangan cuma jingkrangnya, tapi juga pakaiannya. Rasakan kenikmatannya, asik. Ambo belajar pakai sarung kok di Jawa. Ulama tamatan Saudi. Jadi kami dulu mengaji kitab hadis. Bayangan ambo, guru ambo tu pakai gamis setiap hari. Kira semua ambo caliknya cuma berapa kali pakai sarung, pakai gamis. Lebih sering pakai sarung. Tapi beliau tidak melarang pakai gamis. Tapi beliau mengatakan pakaian Nabi itu sarung, di luarnya pakai gamis bagian luar. Itu baru top, ya. Lanjut. Jadi yang disebut kelompok bid'ah itu siapa? Dalam ilmu hukum fikih dan usul fikih, kelompok yang tidak memahami dalil yang disepakati ataupun yang tidak disepakati. Itu secara hukum. Secara ilmu akidah, kelompok yang disebut ahli bid'ah itu adalah kelompok yang mengajarkan akidah yang tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma' qiyas. Di Quran itu, setelah dikumpulkan dalil-dalilnya oleh para ulama, kemudian muncullah ilmu mengenai belajar sifat Allah. De orang awam kok susah memahami dalil Quran, disederhanakanlah ada disebut sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Lain belajar tu nak? Sifat wajib 20. Ya. Sifat itu dari Quran semua itu. Dikumpulkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan itu dikumpulkan di akhir abad ketiga, di awal abad keempat Hijriyah, sampai kini abad 15 masih bertahan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Tiba-tiba kawan mengatakan belajar sifat 20 bid'ah.
yang betul belajarnya pakai tauhid dan tiga, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Nah, nampak paling sedih tamatan Al-Azhar. Di Al-Azhar diajarkan sifat 20, tapi nyo pulang kampung yang nyo ajarkan 3 tauhid. Ambo yang mengajarkan sifat 20 dianggapnya ahli bid'ah. Ar-Razi itu ahli bid'ah, akidahnya Jahmiyah, majan sifat 20. Berarti nyo sedang ingin mengatakan guru-guruku di Al-Azhar adalah ulama yang sesat. Ya enggak? Sebab di Al-Azhar orang pakai sifat 20. Percaya enggak? Di Al-Azhar itu menggunakan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Imam Nasafi, macam-macam imam. Baru percaya. Di Al-Azhar itu diajarkan bermazhab. Kawan pulang mengecek enggak usah bermazhab. Berarti nyo sedang menyesatkan guru-guru yang bermazhab di Al-Azhar. Maka kita curiga, jangan ente dulu main futsal doang di sana, ya. Nggak pernah ngaji kalau sama Al-Azhar. Ambo ngecek mereka banyak yang berang lah kalian. Ya. Kini kita taruh sarang selai. Tak tahan gitu leh. Ya. Sudah banyak fitnah disebar. Kini kita hitam putih. Ya. Tunjukkan kitab-kitab yang engkau pelajari di Al-Azhar. Ya. Lalu tunjukkan ajaran yang engkau ajarkan sekarang. Balai. Ini kalau bahasa kasarnya pengkhianat terhadap Al-Azhar. Sedih nggak kita? Dulu berangkai, mohon maaf, itu uangnya umat, ya, datang kemana-mana. Umat senang, pelita Sulah Nagari akan tambah gadang, pulang-pulang dipadamkannya. Kawan-kawan di madrasah tarbiyah, di pesantren, karena mereka belum pernah ke Timur Tengah, gemeteran juga dibergetak begitu. Kami tematan Timur Tengah, itu ajaran yang dipakai di pesantren itu bid'ah. Ganti. Akhirnya ikulah kawan mengganti-ganti. Dan beberapa pesantren modern sudah mengganti akidahnya. Dari sifat 20 menjadi 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ulama Al-Azhar berkumpul dengan 200-an ulama di Chechnya tahun 2016. Lalu mereka merumuskan siapakah ahlus sunnah, siapakah ahlul bid'ah. Keluarlah rumusan, ahlus sunnah itu akidahnya akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kini orang bertanya, Ustaz, Buya, lai ahlus sunnah Asy'ari itu? Apa kata guru kami dari Suriah, Syekh Hasan itu? Pertanyaan yang paling goblok, paling konyol, paling bodoh yang ditanyakan seorang santri, seorang mahasiswa kepadaku semenjak aku belajar sampai sekarang adalah, apakah Asy'ari, apakah sifat 20 itu ahlus sunnah? Itu kalam beliau tuh. Siapa yang ngomong? Syekh Hasan itu. Beliau S1, S2, S3 di Al-Azhar. Ulama Suriah, ngajar di Kuwait dan di Saudi. Itu kata-kata beliau. Nah, nanti tidak lama-lama kalau di masjidku masih ada yang mendendangkan sifat 20 enggak? Udah nggak ada ya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangunkan masyarakat subuh itu pakai Allah wujud kidam bako. Jadi sebelum tarahim itu kan belakangan adanya. Dulu umat tuh dibangunkan dengan dendang-dendang sifat 20 atau Asmaul Husna. Salahuddin Al-Ayyubi. Pak kira-kira akidah Asy'ariyah beliau. Muhammad Al-Fatih ikut Imam Maturidi, sifat 20 juga. Dia nyebutnya sifat 13. Tapi kini yang jualan Al-Fatih anti dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya.
Banyak hari ini yang jualan khilafah, dia nggak tahu pendiri khilafah Al-Utsmaniyah itu akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Menyeramkan nggak? Menegangkan ya. Mengaji jombo payah senyum nak. Itu senyum. Kira-kira lah pecah kepala. Seketek lain. Apa kesepakatan ulama? Hasil ijtima ulama 2016. Ahlus sunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, itu. Di luar itu mereka mengatakan Wahabiyah tidak masuk. Makanya kemudian ulama Wahabi di Saudi marah-marah. Ya. Marah-marah, kok kami gak dimasukkan? Dijawab oleh Syekh Ahmad Thayyib, ulama Al-Azhar, pimpinan Al-Azhar sekarang. Apa kata beliau? Kalian kok pura-pura gak tahu? Bukankah kalian dari tahun-tahun sebelumnya telah mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah, padahal kami sudah lebih dahulu menegakkan ajaran Ahlus Sunnah. Buka kitab Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, Utsaimin, Albani. Mereka semua mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah bukan Ahlus Sunnah. Kok kaget ketika ditanggapi, di counter oleh ulama Asy'ariyah Maturidiyah? Justru kalian yang mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah. Sekarang kami balas. Gitu. Maka saya berharap nanti ulama-ulama Tarbiyah Islamiyah, NU, Parabe, Muhammadiyah itu kumpul lagi, ya. Kumpul lagi karena virus ini sudah mulai muncul. Mereka mengeluarkan dulu Syekh Sulaiman Rasuli yang mengajarkan sifat 20. Ayah Buya Hamka, Haji Rasul mengajarkan sifat 20. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau bertawassul dan mengajarkan sifat 20. Mursyid Thariqat Khalwatiyah bermazhab Syafi'i. Mereka klaim Ahmad Khatib Minangkabawi seorang Wahabi, Salafi. Salafi dari mana? Ada gak Salafi yang bertawassul? Ada gak? Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad kabulkan doa kami. Ada gak Salafi yang begitu? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, beliau pembukaan kitab dan penutup kitabnya menggunakan tawassul. Buka kitabnya tentang waris. Biografi beliau isinya tentang ada tawassulnya, dan beliau mengajarkan sifat 20. Kira-kira Buya Hamka mengajarkan sifat 20. Yang mendirikan Dewan Dakwah siapa? Muhammad Nasir mengajarkan sifat 20. Bung Hatta belajar waktu kecil sifat 20. Pendiri Parabe mengajarkan sifat 20. Sebut semua. Sekarang mereka mau bilang belajar sifat 20 Allah wujud kidam bako itu bid'ah. Kira-kira kadiam jolai. Yo, Ustadz, kami pengen aman-aman aja Ustadz, gak mau konflik. Mau begitu? Ya sudah, berarti gak ikut berjuang bersama kita. Ya, siap-siap nanti masjidnya hilang, bangunannya, aduh, masjidnya hilang. Alah tuh, 10 pertanyaan ya. Jadi siapakah yang disebut ahli bid'ah? Kelompok yang membid'ahkan ajaran Ahlus Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Asy'ari Maturidi, yang diriwayatkan oleh 4 mazhab, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanbali, yang membid'ahkan ajaran tasawuf. Merekalah sebenarnya ahlul bid'ah itu. Sudah paham siapa ahlul bid'ah? Mau menyelamatkan masjid, mau menyelamatkan umat, mau menyelamatkan generasi, mulai kita nggak boleh diam, tapi tidak boleh main kekerasan, ya, tidak boleh main kekerasan.
Cuma mereka mulutnya keras. Biarlah muridnya kare. Ati wa jani kuilo kare ya. Kira-kira itu ada beberapa pertanyaan. Silakan dibacakan. Buya, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya mau tanya Buya. Saya Yazid Khori, alumni PTIQ, mahasiswa Buya. Mau tanya mengenai konon di akhir hayat Buya Hamka masuk tarekat. Apakah itu benar Buya? Terima kasih. Kalau yang saya dapat dari kabar Kiai Wahfiuddin, beliau mendapatkan kabar dari sahibul kisah, dari orang yang hadir saat Buya Hamka belajar dan berkunjung kepada Abah Anom, bahwa Buya Hamka memang mengambil talqin dari Abah Anom. Itu kabarnya dari sana ya. Kebetulan 2 minggu pas minggu lalu saya baru pulang juga dari Abah Anom ya. Tapi terlepas dari itu, Buya Hamka itu sudah sufi sebelum ke Abah Anom. Dalam buku Ayahku beliau mengatakan, di dalam diriku mengalir 2 darah, darah Badri dan Sufi. Kakeknya Amrullah seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Ba'lawiyah dan Khalwatiyah, 3 tarekat. Itu kemudian ditemukan datanya oleh dai kita dari Payakumbuh, Buya Apria Putra Angkumudo Khalis, dosen di IAIN Bukit Tinggi. Sesekali cegat lanjut kemari, ajaknya bercerita tentang sejarah Ahlus Sunnah di tanah agam. Ini pakar tuh ya, sangat-sangat pakar. Siapa namanya? Buya Apria. Dia punya channel, punya situs, judulnya Surau Tua Blogspot. Itu buka, itu tulisan dia tuh. Ya. Silakan dibuka di situ. Saya dapat hadiah di tesisnya, dan di tesisnya disebutkan ayahanda dari Buya Hamka menyebutkan bahwa kakek Buya Hamka, Syekh Amrullah, adalah seorang mursyid. Jadi beliau ini sudah biasa dapat ilmu-ilmu tarekat dari keluarganya. Oleh karena itu, saat Buya Hamka pindah ke Tanah Abang, beliau mengajarkan kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin. Tasawuf nggak tuh? Jadi nggak usah aneh lah. Buya Hamka itu seorang Muhammadiyah yang sufi. Ya, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Tuan Guru. Telah menjadi kebiasaan atau tradisi di Nagari Kapau, apabila ada orang meninggal selama 3 hari di kampung ini melaksanakan tahlilan atau rati. Bagaimana menurut pandangan Tuan Guru? Terima kasih. Dulu 2 murid daripada ulama Mekah kurang awak. Ulama Mekah tadi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Syekh Ahmad Khatib itu berguru kepada Said Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Kitab itu diajarkan di Parabe, diajarkan di Tarbiyah Islamiyah, diajarkan di Parabe. Itu nama besarnya apa? Sumatera Tawalib ya. Diajarkan dulu kalau di Payakumbuh dan Darul Funun, ada Al-Manar ya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah, semua belajar kitab yang sama, cuma berbeda kurikulum. Guru mereka siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Syekh Ahmad Khatib karena mengikuti gurunya Said Bakri Syato, Said Bakri Syato berfatwa peringatan 3 hari, 7 hari itu bagian dari niyahah dan itu bid'ah. Tapi murid Syekh Ahmad Khatib yang lain bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Jau, Syekh Abdul Wahid As-Salihi tidak sepakat dengan kalam gurunya, karena mereka mendapatkan riwayat yang lain.
Kiranya ulama kulah biasa berbeda. Gitu dan tidak biasa. Ya? Benar ya? Ulama itu sudah biasa berbeda. Kita yang tidak siap berbeda. Ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapatkan risalah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Disebut haul. Apa kata beliau? Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sab'i ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Fakanu yastahibuna it'am at-ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus saleh, ulama sahabat dan tabi'in suka bersedekah makan rati, ya. Salawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentakhrij, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razzaq, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Berarti 7 dan 40 hari bukanlah amal Hindu. Itu ada di dalam kitab ulama salafus soleh. Katanya kalau ada salaf yang melakukan boleh. Lau kana khairan la sabaquna. Kalau itu baik tentu sudah ada salaf yang melakukannya. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Benar nggak? Oh, nanti mereka cari-cari kesalahan, riwayat ini dhaif. Oke, anggap saja dhaif. Ente lebih alim atau Imam Suyuti lebih alim? Ya. Kalau penelitian Ar-Razi tidak diterima, Ar-Razi juga meneliti, betul riwayatnya sahih. Oke, tidak terima, tidak masalah. Tapi Imam Suyuti, Hafizus Sunnah, mengatakan riwayatnya sahih, bahwa itu amalan ulama salaf. Bah kira-kira siap jadi kuburion.